يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والهديب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu marilah kita awali ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus untuk sahibul bait almarhum Bapak Haji Abdullah bin Muntaha, dan juga segenap orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka semua diberikan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniyati syifa, orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita, bagi mereka yang saat ini sedang sakit, kita mohon barakatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat, dan juga lagi mau operasi katanya Cian. Dan juga kita niatkan Fatihah ini khusus untuk Haji Ishartini, Hajah Ishartini binti Hadi Suwito, yang mudah-mudahan dengan barokah surat Al-Fatihah yang saat ini ingin dioperasi ya. Zubaidi Adi. Oh, ya, kita doakan mereka semua yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya dan dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana suratul mustaqim suratul الفاتح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه وزوجته واهل بيته سيدنا احمد بن عيسى وسيدنا فقيه المقدم محمد بن المنصور المهروم وشيخ عبد الرحمن السقاف بن الشهاب المختار وسيدنا شيخ عبد الله بن شعر الدروس وجعفر بن احمد الدروس ابي عبد الله بن ابو بكر الدروس ابي عبد الله بن ابو بكر عطاس
وصولهم وفر الحبيب عمر بن الرحمن التصايب وراتب وسلم سعالي بن عبد الله البارس وسلم فخر الوجود وبكر بن سالم كنا الحبيب عبد الله بن عبد الحجاج صاحب وراتب وسلم أحمد بن علوي الحداد وصولهم وفر الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري بحسن بن عبد الله بن رشاد وسالم بن عبد الله بن رشاد الحبيب عبد الله بن محمد بن أبي شهاب وصولهم وفر الحبيب عمر بن المشهور عبد الرحمن المشهور التبلوغية وسلم أحمد بن حسين الأبسي صوت الجامع ثم خصوصا معلف هذا الكتاب أبا فضل عبد الله أبا فضل وصولهم وفرهم وكل على ذنب والفريد ولتريم ولها وصاحب الإناد أنهم درجات في الجنة بركات نصرارهم أنوارهم وعلومهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا أفتح العارفين فاكم في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حظه نية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا جميع صراط الذين أنعمت خير من الدنيا والضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini ya pertemuan terakhir ya ta'lim kita yang insyaallah ya minggu depan kita tawakufan ta'lim kita sementara. Bahasan kita yang terakhir itu babul i'tikaf. Ya, bab tentang i'tikaf. Ta'riful i'tikaf, ya arti daripada i'tikaf, luzumu syai' walau syarran wa qala ba'duhum la yakunu illa fi khair. Wa syar'an muksun makhsusun li syakhsin makhsusin fi bakanil makhsusin biniyatil makhsusah. Jadi arti i'tikaf itu adalah muksun maksus. Ya, kita berdiam diri ya secara khusus li syakhsin makhsus ya dan kepada orang yang khusus fi makanil maksus di tempat yang khusus biniyatil maksusah dengan niat yang khusus pula. Ya, ini arti i'tikaf. Ya, intinya berdiam diri di tempat yang khusus dengan niat yang khusus. Wa fadluhu wa rada'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man masya fi hajatin akhi kana khairan lahu man i'tikafa fi asri sinin wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah azza wa jalla ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasa khanadik kullu khandakin ab'adu mimma bainal khafiqaini atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan man i'takafa asran fi Ramadan kana kahajjataini wa umrataini atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi i'tikaf itu kata Nabi ini punya fadilah yang amat luar biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya fi hajatin akhi. Ya, barang siapa yang memenuhi hajatnya daripada saudara kita, kana khairan lahu. Ya, sungguh lebih baik daripada orang yang i'tikaf 10 tahun. Wa man i'takafa yawman ibtigha'i wajhillah, dan barang siapa yang beriktikaf 1 hari ya semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasa khanadik, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menjauhkan antara orang tersebut dengan nerakanya Allah salasa khanadik, ya 3 khanadik. Khanadik itu galian parit. Ya, itu parit. Ya, kayak kita kenal perang Khandaq. Itu Salman Al-Farisi punya siasat untuk membuat parit. Parit itu Khanadik namanya. Parit ini ukurannya seperti apa? Ukurannya itu kuda nggak bisa lompatin. Kalau udah jatuh ke dalam parit nggak bisa naik. Nah, itu siasatnya Salman Al-Farisi. Nah, itu dibangunlah parit sepanjang-panjang itu. Ya, oleh ketika itu kurang lebih 800 sahabat Nabi ya, dalam satu riwayat itu gali parit sepanjang-panjang itu di Madinah. Ya.
Nah ketika sedang menggali parit, itu ada batu besar, kayak segede rumah kali batunya. Sahabat ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada penghalang ya Rasulullah. Apa? Batu besar. Bagaimana cara menghancurkannya ya Rasulullah? Alat kita cuma seperti ini katanya. Rasulullah samperin, itu batu besar itu diketok sama tongkatnya Rasulullah, langsung jadi abu. Ya. Nah akhirnya ketika ada salah satu sahabat yang rumahnya nggak jauh dari situ, ya nggak jauh dari situ, ya rencananya ingin berbuat baik istrinya, ya ingin mengundang Rasulullah nanti setelah salat zuhur istirahat, Rasulullah diajak ke rumahnya untuk makan siang. Tapi ukuran makan siang itu nggak banyak, ukuran 10 orang, sebab cuma punya 1 ekor anak kambing yang kecil. Ya, akhirnya ngomongnya suaminya, bang, nanti bisikin Rasulullah, nanti habis salat zuhur ajak ke rumah bangsa sekitar 10 sahabat deh, ya ajak makan di rumah, sebab ya persiapannya cuma sedikit, cuma 1 ekor anak kambing kecil. Baik, Rasulullah dibisikin oleh sahabat itu. Ketika dibisikin ya oleh sahabat ini, Rasulullah bukan hanya mengundang 10 orang, tapi semua sahabat yang ikut gali parit diundang semuanya. Ya. Nah, ketika berangkat ke rumahnya ini sahabat, istrinya kaget melihat begitu banyaknya orang yang diundang oleh Nabi. Ya, sehingga istrinya takut ngumpet akhirnya di satu tempat. Nah, ketika sahabat itu datang semuanya, ya kata Rasulullah, mana dapur rumahmu mana? Itu di belakang, biar aku yang ada di dapur, kata Nabi. Aku yang siapin semua makanan, sahabat semua tinggal makan. Semua disendokin ke Rasulullah. Ya, ukuran 10 orang bisa ratusan orang itu makan. Ya, ini salah satu mukjizatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terakhir baru Rasulullah yang makan sisanya. Ya, nah ini, nah itu khanadik parit itu. Jadi orang yang i'tikaf, ya walaupun 1 hari, tapi semata-mata ibtigha'illah. Ya, ja'alallahu bainahu wa bainan nar salasa khanadik, maka akan dijauhkan antara dia dengan nerakanya Allah sampai 3 ya parit galian. Ya, luar biasa jauhnya. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan man i'takafa aslan fi Ramadan, barang siapa yang i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, kana kahajjataini wa umratain, ya sama dengan orang yang mendapatkan pahala 2 kali haji, 2 kali umrah. 10 hari terakhir, yakni di bulan Ramadan. Nah, di dalam i'tikaf ini ya ada hukum. Terkadang hukum i'tikaf itu wajib, ya terkadang hukum i'tikaf itu mandub. Nah, ulama membagi ahkamul i'tikaf itu ada 4. Yang pertama adalah wajib. Bagi siapa yang wajib i'tikaf? Idza nadharahu, apabila dia punya nazar. Ya, kita nazar, insyaallah ane nazar ya nanti 10 hari terakhir ane mau i'tikaf 3 hari umpamanya. Nah, dia nazar tapi ini wajib hukumnya. Ya, i'tikafnya dia. Kemudian yang kedua adalah hukum i'tikaf itu sunnah. Ya, wa huwa aslu fihi, asalnya hukum i'tikaf itu sunnah. Wa fi Ramadan wal asri awakhir minhu akid. Nah, namun yang disunnahkan sekali dan diperintahkan sekali oleh Nabi itu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu sunnah. Kemudian yang ketiga, hukum i'tikaf itu makruh. Ya, bagi siapa? Ya, makruh hukum i'tikaf. Wa huwa i'tikaful mar'ah. Ya, biizni zaujiha. Jadi i'tikafnya seorang perempuan, seorang istri, ya dengan izin zaujiha. Dapat izin dari suaminya, dapat izin untuk i'tikaf. Idza kanat min zawatil hay'ah ma'amnil fitnah. Ya, istri itu i'tikaf umpamanya di Al-Tihad, izin namanya suaminya boleh, ya walaupun aman daripada fitnah, itu makruh hukumnya. Dapat izin aja makruh, apalagi nggak dapat izin, haram.
Ya, nah yang keempat itu haram. Nah haram ini ada dua, haram tapi sah, ada haram dan nggak sah. Haram ma'asiha, i'tikaf mar'ah bidunil izin. Nah i'tikaf yang haram ya tapi sah i'tikafnya, yaitu i'tikafnya seorang istri tanpa izin suami atau ya izin suami ma'a khaufil fitnah, ya dibarengi dengan takutnya fitnah. Ini haram. Fitnahnya itu gimana contohnya? Istri kita izin i'tikaf, kita izinin. Cuma ternyata ketika di tempat i'tikaf itu ya ada laki-laki lain yang ngobrol dengan istri kita, begitu akrab, bercanda dan lain sebagainya. Itu namanya fitnah. Ya kan? Oh, terus ada tetangga kita i'tikaf juga ngomong gulat bininya si anu no. Nah, kan fitnah tuh. Ya, nah itu yang namanya fitnah di situ. Ya, bidunil izin zaujiha, atau dengan izin suaminya izinin tapi ya takut ada fitnah. Itu haram tapi sah i'tikafnya. Wa ma'a adami siha haram dan juga nggak sah i'tikafnya siapa? I'tikaful junub wal haid. I'tikafnya orang junub dan juga orang yang haid. Ya tadinya kita nggak junub, ya lagi i'tikaf atau ketiduran mimpi junub, ya nggak boleh terusin i'tikafnya, haram dan juga nggak sah. Ya juga begitu juga perempuan yang haid, boleh. Wa amma arkanul i'tikaf, ya nah di sini ada syurutul i'tikaf. Syurutul i'tikaf yang pertama, ya yang pertama adalah niat. Ya, niat i'tikaf. Innama a'malu binniyat. I'tikaf kan ibadah. Ibadah itu kalau tanpa niat ya nggak ada apa-apanya, nggak dapat pahala apa-apanya. Kita masuk masjid nggak niat i'tikaf nggak dapat pahala. Kita ngaji di An-Nur ya, Ustaz Levi misalnya, duduk sampai isya nggak ada niat i'tikaf, kita nggak dapat pahala i'tikaf. Ya, jadi kalau mau dapat pahala i'tikaf, masuk masjid kita niat i'tikaf. Ya, itu yang pertama, niat. Kemudian yang kedua, ayyakuna fi masjidi khalisil masjidiyah fala yasi'u fi nahwi musallah aw ribat. Ya. Nah, termasuk syaratnya i'tikaf itu ya ayyakuna fi masjid khalis. Ya, i'tikaf itu syaratnya itu di masjid. Ya, di masjid ya khalis masjidiyah. Ya, masjidiyah. Wa amma ma ugifa ba'dahu syai'an ya sa'ian falasihu fil i'tikaf. Ya, jadi syaratnya itu harus di masjid yang khalis, murni. Ya, masjid. Falayasihu fi nahwi musalla. Ya, maka tidak sah i'tikafnya di musalla. Musalla itu kan tempat sholat. Kalau masjid itu tempat sujud. Ya, atau masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Kalau musalla itu tempat sholat. Kita rumah kita besar. Kamar kita ada 4, 1 kita kosongin, kita tulis musalla khusus untuk sholat. Bulan Ramadan kita malas dah kemana-mana, gue i'tikaf aja di belakang. Bisa gak? Gak boleh. Nah, musalla tempat sholat. Ya, musalla itu sederajat sama madrasah. Ya, musalla itu derajatnya sama sama madrasah, sederajat sama rubat, sederajat sama majelis taklim. Itu musalla. Makanya orang haid boleh gak ngaji dalam musola? Boleh. Ya, orang haid di musola boleh gak? Boleh. Orang haid di majelis taklim boleh gak? Boleh. Ya, sebab derajatnya sama dia. Rubat, madrasah, musola itu sama. Makanya nggak sah i'tikaf di musola. Ya, tapi kalau masjid udah tempat sujud, Baitullah. Ya, rumahnya Allah. Ya, jadi harus suci orang yang masuk ke masjid itu daripada junub, hadas besar, dari junub maupun haid. Ya, nggak boleh ya masuk masjid orang yang haid, perempuan yang haid. Ya, fala yasihu fi nahwi musalla. Sebab cuma ada satu imam mazhab yang memperbolehkan, seperti al-Imam Abu Hanifah, beliau itu memperbolehkan. Nah, di sini beliau mengatakan wa fi qawli ya innahu yasihul i'tikaf fil mar'ah faqat. Ya, nah di sini dikatakan tuh innahu yasihul i'tikaf lil mar'ah faqat. Jadi
I'tikaf di musholah itu sah bagi siapa? Kata Imam Abu Hanifah, khusus untuk orang perempuan. Ya, untuk orang perempuan boleh. Ya, nah ini diperbolehkan. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan wajib di masjid. Dulu ada itu, tapi grup yang bawa kompor. Jangan tablik. Dulu kan banyak tuh di musholahnya Haji Sodri itu, banyak dulu. Ada salah satu kita kenal juga lah, ente pada kenal. Izin ceritanya mana? Waktu masih tinggal di situ. Izin ke rumahnya subuh tuh, sama ustadznya itu dari Kebon Baru tuh ya. Datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masuk, kan bilang. Ada apa? Dia ngajakin anak i'tikaf di musola. Diajak gabung gitu ceritanya. Ustaz, fadol kita gabung di musola, kita i'tikaf. Subuh tuh, habis subuh. Ane tanya, Ane mau tanya dulu nih, syaratnya i'tikaf apa sih? Ane bilang. Ya, dia melihat-lihatan. Ya, kalau Ane sih Ane bilang, yang namanya i'tikaf itu di masjid, Ane bilang, bukan di musola. Ya, musola itu bukan masjid. Itu kan tempat sholat juga, iya tempat sholat. Ya, tapi syarat daripada i'tikaf itu ayyakuna fil masjid khalis, Ane bilang. Di masjid. Ane bilang. Ya, kalau di musola nggak sah. Emang itu orang perempuan, Ane bilang. Kecuali itu orang perempuan, nggak apa-apa musola. Tapi kalau di musola ente i'tikaf nggak sah. Ane nggak mau ikut ente, Ane bilang. Itu Ane bilang. Banyak Ane bilang. Ente Ane kenal, Ane bilang. Ente sering ngaji Mebuya, ente sering ngaji Habib Ali. Kenapa ente ikut gituan? Ane bilang. Ane gitu. Alasannya dia apa? Enggak Ustaz. Ane ngelihat adik Ane hidupnya tentram banget, istrinya nggak pernah berantem. Ya. Ya. Adik Ane ikut dia nih, ya grupnya dia, nggak pernah nih ngeliat tuh dia berantem, dia HP tentram banget hidupnya katanya. Inti kalau mau hidup tentram, nggak kudu ikut beginian, Ane bilang. Ane bilang, kalau ilmu yang kita dapat dari Buya, ilmu dapat dari Habib Ali, itu amalin juga sama, tentram, nggak kudu inti pindah ke dia, Ane bilang. Dia wajib dari itu balu. Ya, lama-lama nggak ada tuh. Ya di rumah takin. Dulu banyak Bu. Ya markasnya. Gurunya kan satu sampai Mak Mukhtar. Itu. Ya, lama-lama hilang. Dua nih tentang mulu. Ya, sebab salah satu ya warganya juga nggak setuju masalahnya itu tuh. Ya, kebetulan Ustadz Rumane subuh ada tanya-tanya. Ane bilang itu yang kita baca kitab apa sih? Ane bilang. Kita sih baca Fadil Amal doang, Ustaz. Fadilah Amal katanya. Gurunya, kita sih nggak ada guru. Kita mau zakaroh aja kata dia. Wah repot inti nih bilang. Ya. Udah akhirnya udah malu dah nggak ke rumahnya lagi. Lama-lama dengan tidurnya malu. Dulu banyak banget di situ. Gila ada yang ngajar dia pada nggak mau ngaji. Dia tahu pada ngilang kemana itu. Iya, giliran ngajar nih dia pada ngilang atau kemana itu ada lagi ada sering ngaji deh baru coba nongol tuh. Ya, dari situ aja udah lain udah. Ya kan? Udah nggak beres. Kemudian yang keempat, taharatu anil hadasi al-akbar. Ya, syaratnya i'tikaf itu harus suci daripada hadas besar. Ya, seperti apa hadas besar? Kal janabati wal haid wan nifas. Ya, jadi harus suci daripada hadas besar. Kemudian, ya, walubtu fihi faqat tuma'ninati shalah. I'tikaf itu nggak kudu lama. Ukuran i'tikaf kita dapat pahala i'tikaf itu sekedar ukuran tuma'ninah. Tuma'ninah itu apa sih? Sukutul a'dha. Ya sami Allahu liman hamidah. Sebentar kan tuh tuma'ninah. Ukuran kita baca subhanallah. Kita niat i'tikaf. Ya nawal i'tikaf ya hadal masjid. Bentar, udah keluar lagi dapat pahala. Ya, nah itu faqat tuma'ninati shalah. Ya, ay wuguf, tapi diam. Fala yasihu ma'al murur biduni lukuf. Enggak boleh orang masuk
ya mentang-mentang rumahnya di pojok sono, dia masuk lewat pintu masjid biar nggak muter, motong jalan, ya lewat tengah-tengah masjid nih, ya sambil nenteng sendal masuk pintu sini, niat itikaf. Nah itu itikaf di hadal masjid, jalan doang, keluar pintu sono umpamanya. Apakah itu itikaf? Enggak. Itikaf itu harus ada wukuf, harus ada diem, nggak boleh lewat doang, ya harus ada diemnya. Ya ukurannya sekedar tuma'ninah, lewat dikit dah, lamaan dikit daripada tuma'ninah, ya itu i'tikaf, ya hatta sebentar. Nah yang penting ada wukufnya. Amma binismati litaraddid fayasihu, ya adapun ya binismati taraddid bolak-balik doang. Kalau dia kan lewat doang, pintu sini keluar pintu sono. Nah ini enggak, dibulak-balik aja, ya bolak-balik. Ya masuk masjid, niat itikaf, dia ke sono, ke jendela sono, dia balik lagi ke sini, dia balik lagi ke sono, bolak-balik doang, ya fayasihu, ini sah, ya dia itikaf, niat itikaf itu sah. Di anna hukmahu ka hukmul luguf, bolak-baliknya dia lama tuh di masjid, pindah sini, pindah sini lagi, baru keluar, itu dihukumkan wukuf. Ya sebab lama. Kalau lewat doang kan tadi lewat begitu doang, ya kalau bolak-balik masih ada diemnya, dia ngintip dulu di jendela, ya kan lewat lagi, ngintip lagi pintu sono, ya ada diemnya, itu dihukumkan wukuf. Kemudian ya al-aklu, syaratnya itu berakal. Fala yasihu ya minal majnun, ya tidak sah iktikafnya orang gila. Ya, falau junnal mu'takifu walau lahdatan batala i'tikaf. Yang tadinya dia nggak gila, lagi i'tikaf enak-enak dapat 3 hari, ya gila tuh. Ya, walaupun gilanya lahdah sebentar. Ya, ini batal i'tikafnya. Ya, i'tikafnya. Nah, itu diantara ya syarat, ya diantara syaratnya i'tikaf. Jadi niat. Yang kedua adalah di masjid ya i'tikafnya. Kemudian yang kedua ya lubus fi fawqit tuma'ninah, ada wukufnya, berdiam, ya ukurannya sekedar daripada tuma'ninah, ya lebih lama dari tuma'ninah sedikit. Kemudian ya toharoh anil hadasil akbar, ya harus suci daripada hadas besar, junub, haid dan nifas. Ya kemudian al-aklu, ya berakal. Ya kemudian terakhir adalah al-islam, syaratnya harus Islam. Nah ini i'tikaf. Nah sekarang permasalahan di dalam i'tikaf. Syakhsun dakhalal masjid wan nawal i'tikaf. Ada orang masuk ke dalam masjid. Nah ketika itu orang itu apa? Nawal i'tikaf, niat i'tikaf. Wa kharaja minhu, kemudian dikeluar lagi. Summa raja'a ilal masjid, kemudian habis keluar balik lagi ke masjid. Pertanyaannya, fahal yanwil i'tikaf marratan ukhra am takfihi niyatul ula, apakah dia kudu niat lagi ketika masuk ke masjid, apa cukup dengan niat yang pertama? Kayak wanita-wanita ini masuk anur, habis sholat sunnah tahiyatul masjid, ini keluar lagi, kunci motor ketinggalan, nempel, kita keluar lagi kan tuh, ya kita masuk lagi, perlu niat baru apa kagak? Niat lagi gak ketika masuk masjidnya? Ya, nah fafihi tafsir, ada tafsir perinci ulama. Yang pertama, fataratan yutlaqul muddah wa taratan yuqayyiduha wa taratan yakunu nazran wa taratan yakunu manduban. Yang pertama, idza atlaqal i'tikaf ay lam yuqayyidahu ya bi muddah fananzur idza kharaja minal masjid bila azmin alal aud inda khurujihi lazimau isti'nafu niyatul i'tikaf mutlaqan. Jadi seandainya dia keluar masjid, dia keluar, ya kunci motor ketinggalan nempel masih, kita keluar dulu dah, ngambil kunci, sekedar ngambil kunci motor dan ada niat mau balik lagi, ya. Nah ini kalau niatnya seperti itu, ya ini nggak perlu memperbarui niat i'tikafnya, karena dia ada azam dalam hatinya balik lagi, cuma ngambil kunci doang, ya. Nah, kalau tidak ada niat kembali untuk balik ke masjid, baru istinafun niat i'tikaf mutlaqan. Dia dari masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, niat i'tikaf. Tahu-tahu dia keluar aja tahu. Tahu kemana keluarnya.
Dia balik lagi. Ya, nah ini wajib ya niat ulang iktikafnya. Ya, sebab nggak ada azam, nggak ada niat untuk balik lagi. Tak tahu balik. Ya, nah ini wajib niat ulang ya. Ya, nah kemudian idza dakhala sahsun ilal masjid fanasiya ayyan wiyal i'tikaf. Apabila ada orang masuk ke dalam masjid, dia lupa ya niat i'tikaf, udah di masjid tapi dia lupa niat i'tikaf. Fahal yazuju lahu ayyan wiya fi asna'i sholat. Dia ingat-ingat pas lagi sholat, ya gua tadi nggak niat i'tikaf. Ya, dari maghrib dengan haji misalnya Levi umpamanya. Dia nggak niat i'tikaf tuh lupa. Pas lagi sholat isya lagi baca Fatihah, dia baru ingat, ya gua nggak niat i'tikaf. Hatinya ya. Nah, kemudian di pertengahan sholat dia niat tuh dalam hati. Naul i'tikaf fi hadal masjid umpamanya. Ya juzulau ayyan wa fi qalbi fi asna'i sholat. Diperbolehkan ketika kita sholat baru ingat, kalau kita belum niat i'tikaf lagi sholat, hadirkan niat dalam hati boleh. Ya juz diperbolehkan ayyan wa bi qalbihi dalam hati fi asna'i sholat, di pertengahan sholat. Ya ketika ingat kita belum niat i'tikaf. Wala yajuzu lahu ayyatalafaz biniyah, tapi jangan dilafatin. Ya lagi baca Fatihah, ya nawaitul i'tikaf, enggak boleh. Ya dalam hati, ya jangan dilafatin. Ya, di annahu kalam ajnabi, sebab niat itu ya niat i'tikaf ketika di tengah-tengah sholat itu termasuk kalam ajnabi. Ya, kalam di luar bacaan sholat. Ya. Nah, kalau diucapkan dengan bersuara, yabtulus sholat, maka batal sholat kita. Sama ketika sholat Allahu Akbar, suatu orang bersin sebelah kita kenceng banget, ya kan? Kita kaget tuh, alhamdulillah. Ya, kita doain ya alhamdulillah atau yarhamkumullah. Ya, kita doain itu, kita langsung yarhamkumullah. Yang bersin jawab lagi yahdikumullah. Siapa yang batal? Ya, orang bersin azim. Ya, ada yang dia jawab alhamdulillah. Yang dengar sebelahnya saking kagetnya yarhamkumullah. Dijawab lagi yang bersin yahdikumullah. Yang batal siapa? Ya, yang batal yang bersin. Ya, kalau yang dengar langsung jawab yarhamkumullah, kaget dia karena kaget. Spontan. Ya, nah yang bersin jawab lagi yahdikumullah. Doa. Ya, artinya doa kepada ya orang tadi yang doain kita. Nah, itu kalam ajnabi namanya. Ya, kalam di luar sholat. Makanya kalau bersuara ya itu batal. Kemudian wabtilatul i'tikaf. Ya, nah sekarang perkara yang membatalkan i'tikaf. Yang pertama adalah al-junun wal ighma. Gila dan pingsan, itu batal. Kemudian yang kedua ya as-sukrul muta'addi, orang yang mabok tapi maboknya sengaja. Kemudian yang ketiga adalah al-haid, ya perempuan yang haid. Kemudian yang keempat adalah ar-riddah, ya murtad. Kemudian yang kelima al-janabatu allati tufattiru shaim min jima' au istimna. Ya, junub yang allati tuftiru shaim, yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Ya, mungkin dia junub daripada jima habis berhubungan, atau istimna, ya bersenang-senang. Yang keenam al-khuruj minal masjid bila uzrin. Kita lagi i'tikaf, itu keluar tanpa ada uzur. Ya, tanpa ada ujur, ai khuruju bi kulli badan mal ilmi wal amdi wal ikhtiyar. Ya, nah ini batal i'tikaf kita. Idza nadra i'tikaf muddatin mutatabi'atin lazimahu i'tikafuha ma'al tatabu'iha fa in qata'aha wajaba 'al istinafuha min jadid. Ada orang nazar, saya mau i'tikaf 3 hari di Masjid Al-Ittihad. Ya, berturut-turut. Ternyata ya baru dapat sehari dia enak badan pulang.
ya besok balik lagi. Nah ini enggak, wajib ulang lagi, itikafnya batal tuh. Jadi kalau nazarnya 3 hari berurutan, ya harus berurutan. Ya kalau nazarnya berurutan tapi dia putus, dia kudu ulang lagi dari awal. Ya nggak boleh. Wajib al istinafa min jadid. Ya silakan yang tanyain. Itu kan etika malam-malam ganjil tak? Ya, nah Berurutan itu kan? iktikaf ya yang dianjurkan oleh Nabi itu 10 terakhir di bulan Ramadan, nggak di malam ganjil aja, 10 hari ya. Nabi itu iktikafnya itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, jadi nggak malam 21, 23, enggak ya. Nabi iktikaf itu dari malam 20 sampai terakhir ya. Ini yang diakid, yang diperintahkan, yang dianjurkan sekali oleh baginda Nabi kita Muhammad. Sebab ya yang kita tunggu yaitu malam Lailatul Qadar itu berada di hari-hari ganjil ya. Cuma Rasulullah nggak pernah menyebutkan kapan itu Lailatul Qadar ya. Kenapa nggak disebutkan, dirahasiakan? Kalau seandainya Lailatul Qadar itu disebutkan tanggal ganjilnya, khawatir umat Nabi Muhammad ibadah hanya di hari itu ya, di hari lain ditinggalkan. Nah makanya dirahasiakan ya, apakah 21 atau 23 ya, 27 ya. Tapi kalau dilihat banyak ulama itu berpatokan sesuai dengan surat ya, suratnya, ayatnya itu turun. Inna anzalna fi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah kalimat Lailatul Qadar ini dalam surat itu diulang sampai 3 kali. Lailatul Qadar jumlah hurufnya itu ada 9 ya. Di dalam surat itu kalimat Lailatul Qadar itu diulang 3 kali. 9 kali 3 berapa? 27. Ada sebagian ulama berpatokan dengan itu ya. Ada yang mengatakan di malam 21 ya. Nah wallahu alam. Makanya Nabi nggak menyebutkan ya. Nabi perintahkan, hanya diperintahkan untuk iktikaf kita ya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Makanya kan ketika Nabi pernah masuk masjid, mendapatkan Al-Imam Abu Hurairah sedang menangis ketika itu. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai sahabatku? Aku menangis karena aku iri ya dengan ibadah-ibadah para nabi sebelum engkau, para umat sebelum umatmu ya Rasulullah. Mereka umurnya panjang-panjang sehingga mereka bisa mengabdikan kepada Allah itu lebih panjang, lebih banyak pahalanya dibanding umatmu ya Rasulullah. Engkau hanya diberikan umur ya 60 sampai 70 tahun. Ya, aku iri dengan mereka ya Rasulullah. Ya. Wahai sahabatku, kata Nabi, walaupun umur ummati baina sittin wa sab'in, 6 sampai 70 tahun, cuma kita diberikan kemuliaan yang banyak oleh Allah. Ya, di antaranya apa? Yang bisa menyamai, menandingi pahala kita dengan pahala nabi-nabi umat-umat terdahulu. Yang pertama kata Rasulullah, taklim seperti ini nih. Ya, kalau sahabat Masya Allah langsung hidup bersama Nabi, ngajinya langsung menabi, ya jihad, ya pahalanya banyak kedua. Ya, kita bisa nyamain sama mereka, bahkan nyamain sama umat-umat terdahulu dengan cara talim. Nih kayak begini duduknya kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dengan cara kita perbanyak sholat. Kita diberikan 1 bulan yang namanya Ramadan, yang kalau kita ibadah mengerjakan sholat sunnah, dapat pahalanya sholat fardu. Yang sholat fardu dilipat gandakan sampai 7 sampai 700 ya kali lipat ibadah kita. Ya, di malamnya ada malam Lailatul Qadar, yang kalau kita ibadah sama dengan kita ibadah 83 tahun 4 bulan. Ya, wah, banyak semua. Jadi engkau jangan takut. Ya, walaupun ibadah umur umatku seperti ini, tapi banyak sesuatu yang diberikan oleh Allah khusus untuk umatku, kata Nabi. Ya, nah makanya manfaatkan bulan Ramadan. Ya, manfaatkan benar-benar, baca Qur'annya, kemudian salat sunnahnya. Ya, taklim. Kita pun juga jangan sampai tinggalin taklim. Makanya kan musibah yang paling besar
yang dialami oleh umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu dua. Banyak majelis taklim orang yang nggak ada. Kan musola ada taklim di rumah, majelis taklim banyak, masjid taklim, tapi orangnya makin banyak apa makin kurang? Habis. Ini musibah yang paling besar nih. Yang kedua, orang banyak yang mencari guru, banyak yang ngajar guru-guru, tapi mereka mencari guru yang sanadnya nggak nyambung dengan baginda Nabi Muhammad. Ya, sehingga nggak bisa usul, nggak bisa sampai kepada Allah, nggak bisa sampai dekat kita kepada Allah sesuai daripada ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang banyak sekarang. Ya, nah makanya ya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah itu hikmahnya banyak. Ini kan dicontohkan tuh pelajaran yang kita petik banyak tuh. Ya, makanya dari masjid ila masjid. Ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa kok dari masjid ya ke masjid? Nggak dari rumah Rasulullah Isra Mi'raj, nggak dari rumah. Sebab masjid ini tempat barokah. Tempat penuh dengan keberkahan. Ya, kita hidup di dunia yang kita cari apa sih? Berkah. Orang kalau udah berkah enak udah. Berkah itu apa? Ziyadatun ni'mah ala kulli syai' minallah. Ya, bertambahnya nikmat yang diberikan oleh Allah atas segalanya. Itu namanya berkah. Itu yang kita cari. Ya, dari masjid ila masjid. Ya, nah sebagian riwayat mengatakan Rasulullah itu bukan dari Masjidil Haram, tapi dari rumah Ummi Hani. Ummi Hani seorang perempuan cantik yang Rasulullah itu demen namanya perempuan, tapi belum sempat jadi istrinya. Ummi Hani itu siapa? Anaknya Abu Thalib, anak pamannya. Ya, jadi Rasulullah lagi singgah di situ dalam riwayatnya. Ya, Ummi Hani. Jadi Rasulullah pernah ingin melamar Ummi Hani, Rasulullah itu ditolak. Satu-satunya perempuan yang nolak Rasulullah Ummi Hani. Kenapa? Karena Ummi Hani sudah dikhitbah. Ya, sudah itu nangin sama laki-laki lain. Sehingga Ummi Hani menolak Rasulullah. Itu. Ya. Nah, satu riwayat mengatakan dari Ummi Hani, dari rumah Ummi Hani Rasulullah Isra Mi'raj. Ya, tapi pendapat yang mu'tamad ya minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nggak langsung, Rasulullah juga dibelek dulu dadanya. Ya, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi mengatakan lamma akhrajal amlaku min qalbin adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Tatkala malaikat Jibril itu membelek dadanya Rasulullah, kemudian dikeluarkan hatinya Rasulullah, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Bukan dicuci berarti hati Rasulullah kotor. Hati yang sudah suci ditambah kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, udah dicuci, dirapetin lagi oleh malaikat Jibril, baru berangkat. Kenapa pertanyaan kita? Kenapa kalau Rasulullah pakai ditemenin Jibril? Padahal kan Allah bisa aja Nabi Muhammad aja sendiri. Ngapain pakai Jibrilan? Ya. Ini menunjukkan karena masjid ini tempat barokah. Kemudian Nabi pindah ke Masjidil Aqsa, ke masjid lagi, tempat barokah Masjidil Aqsa. Kenapa barokah? Al-Imam Qurtubi mengatakan Masjidil Aqsa itu tempat makanul barokah karena di Masjidil Aqsa sekelilingnya itu subur, pohon pali tumbuh, airnya banyak. Ya, bukan hanya itu, di Masjidil Aqsa itu banyak makam para nabi dan juga banyak makam para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau pengen hidup kita pengen berkah, jangan jauh-jauh dari masjid. Penuhin masjid, ngaji, ya mau di musola kayak di masjid, kemudian pindah lagi ke masjid yang satu. Nggak cukup dengan itu, ziarah ke wali-wali. Ya, karena makam-makam wali yang ada di sekitar situ Masjidil Aqsa, para nabi, itu juga makanul barokah. Tempat di situ ada keberkahan. Ya, nah kenapa ditemenin Jibril? Ya, nah pelajaran yang kita dapat, Rasulullah ditemenin Jibril karena salah satu guru baginda Nabi kita Muhammad adalah malaikat Jibril. Berarti kalau kita pengen usul sampai kepada Allah, butuh guru. Nggak cukup orang belajar lewat YouTube,
Nggak cukup belajar baca buku banyak-banyaknya tapi nggak punya guru, nggak bakal usul, nggak bakal sampai kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, justru Jibril inilah yang mengajarkan Rasulullah. Ya, terus sampai ya akhirnya dapat oleh-oleh sholat. Yang ngajarin sholat sampai Rasulullah, Jibril. Yang ngajar uduknya Rasulullah sampai malaikat Jibril. Jadi Jibril itu termasuk guru daripada Nabi kita Muhammad, sehingga Rasulullah sampai kepada Allah. Ya, tapi walaupun malaikat Jibril itu pembawa wahyu, belum pernah melihat zatnya Allah. Tapi Nabi kita Muhammad, beliau bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi Musa aja pengen melihat zatnya Allah, nggak mampu. Ya, kalau Nabi Musa kan minta utlub matlub magomnya tinggian mana? Ya, kalau Rasulullah nggak minta, emang Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Tapi kalau Nabi Musa minta melihat Allah. Ya, magomnya tinggian baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, makanya perlu guru. Ya, orang belajar tanpa guru, fasyaikhus setan, maka gurunya adalah setan. Ya, nah itu makna Isra Mi'raj itu, ya, hikmahnya itu. Dari masjid ke masjid ini tempat barokah. Rasulullah di depan Jibril ini menunjukkan bahwa kita kalau pengen usul sampai kepada Allah, kita harus punya guru yang bimbing kita. Ya, yang gurunya itu bersanad nyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyain, silakan. Ketika itu waktunya untuk Ramadan itu malam atau siang hari? Ya, itikaf itu bagus kapan? Ya, itikaf itu kita mau mulai startnya dari pagi sampai mulai malam. Awal startnya kita mau itikaf. Pergantian hari di dalam Islam kan maghrib. Maghrib itu udah ganti. Misalnya ini malam 10, malam ke 21 kita itikaf berangkat. Bagusnya malam mulainya. Mulainya dari malam. Itikaf itu. Ya, itikaf. Ya. Nah, kalau dia lihat kan bawahnya aula. Orang yang di itikaf dia lihat itu kan dia tidur dulu di bawah. Nah, di bawah itu aula. Sah gak dia niat etikaf di bawah itu? Ya kan pada tidurnya di bawah dulu. Jam 1 baru naik ke atas. Ya. Nah, ketika dia pagi, dia mulai siang atau mulai sore, dia kan di bawah semua tuh. Ya, dia niat etikaf sah gak di bawah Masjid Al-Ittihad? Sah. Itu aula, bukan masjid. Kalau mau etikaf jangan turun-turun. Di atas terus. Ya, nah kalau dia turun tadi nggak ada niat azam untuk balik lagi, ya, dia kudu niat istinaf, ulang lagi niat etikafnya. Ya, nah, itu masalahnya. Ya, nah kan dia turun dari itikaf di atas, jam 1 kan pada tahajud tuh, jamaah, qiyamul lail sampai sahur. Kemudian setelah selesai kegiatan semua kan diturun lagi tuh. Istirahat itu tidur dulu pagi itu. Ya, ntar dia baru naik lagi umpamanya. Berarti kan putus-putus itikafnya dia. Ya, ini pertanyaan kita, dia harus ketika masuk ke atas niat baru lagi apa nerusin? Itu masalahnya. Walaupun satu kesatuan, Pak. Nah, Walaupun satu kesatuan, gedung itu kan satu kesatuan. tadi masalahnya itu kalau di azam, ya, di azam niat balik lagi, nggak perlu niat baru. Ya, tapi kalau dia nggak azam, dia turun aja masjid ke parkiran, kemana aja nggak niat mau azam, itu mau balik lagi. Nah, itu kan masalah. Itu kudu niat baru lagi. Ya. Ya, silakan. Ini masalah tahajud masjid kan. Kan soal apa ya? Makanya ada persyaratan. Di masjid harus wakapan. Masjid. Iya, masjidnya harus wakaf. Yang maknanya Masjidul Khalis itu masjid yang sudah diwakafkan. Itu, ya, masjid yang sudah wakaf. Ya, sebab kan ada masjid pribadi, punya keluarga. Ya,
Itu ada masjid yang sudah diwakafkan, ya. Nah itu yang sah, yang benar itu. Masjidil Khalis itu masjid yang sudah diwakafkan, ya, udah punya umat, ya. Itu kayak Kubah Mas punya Ibu Dian. Kalau itu masjid masih punya pribadi, masjidnya Ibu Dian, ya sah. Dan emasnya pun juga kena zakat. Emasnya kena zakat. Tapi kalau sudah diwakafkan kepada umat, nggak kena emasnya zakat. Kayak Monas, emasnya wajib dizakatin nggak tiap tahun? Monas, ya nggak ada zakatnya. Kenapa? Punya rakyat. Kalau punya pribadi, wow, wajib zakat. Ya, karena punya rakyat, siapa yang mau zakatin? Ya, nah jadi harus diwakaf. Ya, nah Masjidil Khalis itu masjid yang sudah diwakafkan. Termasuk masjidnya di komplek itu, pasos misalnya kan. Biasanya kan kalau kita di perumahan ada masjid sosial, salah satunya masjid. Itu nggak apa-apa, itu juga termasuk. Boleh sah. Ya, ke masjid nih, kita orang Betawi nih, mau bikin masjid, bikin. Ya, namanya dia Masjid Ahmadun. Ya, nama engkongnya dah. Ya, mau nih lu nama dia nggak diwakafin, emang masjid pribadi. Nah itu ada sebagian ulama sholat Jumat juga nggak boleh. Ya, belum diwakafin. Itu, ya, i'tikaf pun juga sama. Jadi masjid yang benar-benar udah milik umat, ya, diwakafin. Punya kantor gimana? Kenapa? Punya kantor. Masjid kantor. Iya, masjid punya kantor kan bahasanya apa? Iya punya kantor. Iya, sama. Ya, tadi bukan Masjidil Khalis namanya itu. Oke. Berarti sholat Jumatnya Bang Ojak mulu dong di kantor. Kenapa? Kalau sholat Jumat kan nggak harus di masjid. Oh, gitu. Hatta di lapangan sholat Jumat boleh kan di basement? Boleh. Cuma afdolnya tempat ya masjid, gitu loh. Orang bikin di basement di kantor boleh. Ya, itu yang parah di itu tuh Hotel Haris tuh. Ini dapat jadwal khotib di situ. Lagi Jumatan, pintu khotibnya, pintu kan khotib ada pintu. Sebelahnya bar. Jadi kalau pintunya kebuka, genggoran tuh. Woi. Parah tuh. Ya, jadi kalau di kantor kan nggak enaknya gitu. Jadi kita kan syaratnya Jumat kemarin apa? Ayyakuna arba'in. Jamnya harus 40 orang. Ini kita nungguin udah jam 12:04, masih 20 orang. Setengah 1 kita baru mulai azan. Marah kalau di kantoran emang nggak demen di undang-undang khotib di kantor gitu. Ya begitu. Di kampus UGM juga sama tuh. Dapat jadwal di kampus UGM begitu juga. Kita nungguin dulu orangnya berapa itu. Jangan azan dulu baru berapa orang tuh. Ya, repot. Ya. Itu. Ya. Banyak begini, Pak. Itu kan kita mencari guru harus ada kaitannya sanadnya kepada Rasulullah. Ini pengertian mempunyai sanad sampai ke Rasulullah itu kan orang ini ada yang habaib, ada yang habaib. Ya. Nah, yang dimaksud kalau artinya kalau memang orang itu tidak pernah berguru dengan guru yang sanadnya nyambung, berarti tidak sah. Ya, makanya perlunya kita guru yang bersanad. Ya, kayak umpamanya contoh nih, kayak aneh. Ya, dulu pernah mondok di pernah mondok terus sampai ke Hadramaut. Gurunya itu bersanad. Ya, karena berguru dengan Habib Salim Habib Hasan, terus nyambung Rasulullah. Nah, yang dimaksud guru yang nggak bersanad itu gini, orang yang darinya tadinya dia basicnya umum, ya, atau basicnya campuran dah, umum, kadang-kadang ada agamanya, ya, dan juga langsung kuliah di kampus. Dia nggak pernah tuh ngaji ke Asagofa, ke Walid gitu, dia ngaji langsung ke Walid atau ke Habib Ali. Ya, talim ke Habib Ali, istiqomah. Enggak, dia cuma ngaji di kampus, sekolahnya ada sekolah-sekolah aja ngaji di situ.
sisanya dia baca-baca buku. Ya, nah guru-guru lain di kampus, ya kan kita nggak tahu dia bergurunya di mana, kita nggak tahu gurunya siapa. Ya, nah sehingga ya dia pulang selesai dari kampus dapat gelar umpamanya, ya SPDA apa sih? SPDI. Ya, dia ngajar tuh, dia sering baca, dia ngajar buka majelis taklim. Ya, artinya nggak pernah dia ngaji tekun dawam dengan satu guru. Kayak selalu kita kuliah di mananya boleh. Dia tapi punya guru satu atau dua. Habib Ali dia ngaji rutin Sabtu. Ya, di Sayyidina Walid dia tabarukan, nggak pernah tinggal itu. Dan Sayyidina Walid juga mengakui bahwa ini guru murid dua. Nah, itu yang penting tuh. Ya, yang penting itu. Ya, namanya kan yang namanya orang talim itu ada dua. Kata Habib Haddad. Ada yang modelnya talaki. Talaki itu kayak kita nih ngaji, bukan hanya nguping, tapi setiap orang baca kitab, megang kitab. Itu namanya talaki. Ini keberkahannya langsung. Ada yang modelnya samai, mendengar. Ngajinya nggak bawa kitab, cuma nguping, dengerin. Ya, ini samai. Nah, kalau model ngaji yang modelnya samai, simak, ya dia mau dapatkan keberkahan daripada ilmu dan gurunya, dia harus 3 syaratnya. Yang pertama, dia harus mahabbah kepada guru. Mahabbah kepada guru itu seperti apa? Cium tangan bolak-balik, cium jubahnya, ya angkatin sendalnya, bukan. Ya, yang namanya mahabbah kepada guru, ilmu yang kita dapatkan sedikit daripada guru itu kita amalin. Walaupun anak gak pernah cium tangan sama gurunya. Tapi setiap didengar, dicatat, dan dipraktekin setiap hari dalam kehidupannya dia. Itu namanya mahabbah. Ya, bukan mahabbah, fotonya dipoto, pajang rumah kita. Bukan. Dulu Al-Habib Hasan, ada santri, habaib nih. Ya, tiap ketemu Habib Hasan, cium tangan bolak-balik. Ya, pahanya Habib Hasan kiri kanan, dengkulnya dicium. Gak cukup dengan itu, dadanya Habib Hasan dicium. Gak cukup dengan itu, jidatnya dicium. Kalau di Habib Hasan, salah. Ya, la aslai sama mahabbah, hakaza katanya. Mahabbah kepada guru bukan caranya begini, kata Habib Hasan. Bukan begini. Anda mengajarkan setiap mau tidur sholat witir. Anda mengajarkan setiap pagi antum sholat duha. Inti sholat duha sama sholat witir nggak setiap hari? Enggak ya Habib, kadzab, inti nggak mahabbah namanya mana katanya. Ane kan sering, ane perintahkan santriannya sholat witir sebelum tidur. Inti sholat witir gak? Enggak ya Habib. Inti mahabbah mana bohong kata Hasan. Itu. Yang penting tuh apa yang didapat dari guru, dia tahu, dia amalin. Itu namanya mahabbah. Walaupun inti nggak cium tangan bolak-balik. Ya, tapi kita amalin, itu namanya mahabbah kepada guru. Yang kedua, sering duduk dengan orang-orang soleh. Sering kumpul duduk bareng dengan orang-orang alim, dengan orang-orang soleh. Bukan hanya guru kita aja, siapa aja yang kita anggap guru, sering duduk dengan mereka. Yang ketiga, sering silaturahim kepada guru. Ini kan enggak, kebanyakan murid silaturahimnya halal bihalal doang. Tahun sekali. Ya, tahun sekali. Gurunya sakit, bodo amat. Kalau ada bendera kuning baru. Ya, kalau udah sakit, kalau udah parah dirawat baru sibuk deh. Ya, nah, ini kan enggak kita kan begitu. Ya, makanya kita bilang 3, mahabbah, kemudian sering duduk bersama mereka. Yang ketiga, sering silaturahim kepada guru. Itu kalau ngaji yang modelnya nguping tuh, kalau pengen dapat berkahnya guru, berkahnya ilmu harus begitu, harus 3 itu. Tapi kalau yang modelnya talaki, langsung dia dapat keberkahannya. Lain gitu. Makanya orang ngaji talaki dengan guru yang sanadnya guru itu nyambung, langsung otomatis tuh murid nyambung sanadnya. Ya, seperti itu penting. Ya, makanya guru-guru nggak punya background, nggak pernah mondok, nggak pernah ngaji dengan satu guru yang diistiqomahin, ngajar, bikin majelis talim. Ya kan? Ya, dia cuma modal baca buku aja. Dia modal baca, lihat YouTube aja. Diajarin muridnya. Ya, nah ini
ya, yang nggak bersanad artinya. Ya, yang bertanggung jawab sampai nanti dia akan bertanggung jawab tuh di hadapan Allah sendiri. Kalau kita bersanad kan enggak. Aneh ngajarin inti aneh yang salah. Oh, aneh dapat dari guru aneh begini, ntar guru aneh tanggung jawab. Kan aneh bertanggung jawab. Kalau begitu bersanad artinya. Ya, nanti mereka-mereka lah yang di atas yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pentingnya kita punya guru yang bersanad itu seperti itu. Ya. Jadi usulnya kita, sampainya kita kepada Allah, thariqah dengan jalan yang bagus, nggak keluar daripada ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. وافعنا يا كريم ارحم الراحمين بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة لنا أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحمل الملائكة المقربين اللهم افتح عليه وعلينا افتح العارفين فكن في الدين وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.